Yo, wong Kediri, besok bakal petuk piwalesku sing kaping-kaping. Yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali channel Cerita Wulan. Di malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang legenda atau cerita rakyat yang berkembang di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Kediri dan sekitarnya, yaitu legenda tentang asal-usul Gunung Kelut. Hal ini berkaitan dengan sejarah dari putri kerajaan Kediri yang bernama Dewi Gilisuci. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus sampai selesai. Tapi jangan lupa sebelum aku melanjutkan ceritaku, untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Inilah dia legenda Gunung Kelut. Penolakan Cinta Lembu Suro oleh Dewi Gilisuci. Gunung Kelut terletak di perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Gunung Kelut juga merupakan objek wisata yang memiliki ketinggian lebih dari 1731 meter dari permukaan air laut. Selain keindahan alamnya, Gunung Kelut juga dikenal dengan cerita legendanya yang hingga sekarang masih diyakini dan diceritakan secara turun-temurun di masyarakat setempat. Berdasarkan cerita rakyat, asal-muasal Gunung Kelut ini berawal dari pengkhianatan kisah cinta sang Dewi pada dua raja, dan Dewi tersebut bernama Dewi Gilisuci. Pada zaman dahulu, ada seorang putra dari Raja Airlangga yang bernama Dewi Gilisuci. Ia memiliki paras rupawan hingga disukai oleh banyak orang, terutama para raja di tanah Jawa. Suatu ketika, Dewi Gilisuci dilamar oleh dua orang raja. Namun dua orang raja ini bukan berasal dari bangsa manusia, melainkan dari bangsa lelembut atau bangsa halus. Dua raja tersebut yakni satu yang bernama Lembu Suro, berkepala lembu atau sapi, dan yang kedua bernama Mahesa Suro, yaitu berkepala kerbau. Karena merasa tidak tertarik dengan Lembu Suro maupun Mahesa Suro, Dewi Gilisuci pun berniat untuk menolak mereka. Namun karena ia takut mengutarakan hal itu, maka ia membuat tantangan atau meminta persyaratan kepada Lembu Suro. Dewi Gilisuci takut menolak pinangan dari kedua raja yang terkenal sakti dari bangsa makhluk halus itu. Lantaran jika ia menolak, maka akan terjadi perang yang sangat besar. Kemudian sang Dewi membuat sayembara yang dirasa tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia biasa dan juga oleh bangsa lelembut. Sayembara itu adalah meminta Lembu Suro dan Mahesa Suro untuk membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut. Sumur pertama yang diminta Dewi Gilisuci harus berbau amis.
Dan sumur yang kedua, kebalikannya. Sumur tersebut harus berbau semerbak wangi. Dewi Kili Suci meminta dua sumur tersebut dikerjakan hanya dalam satu malam saja, atau sampai ayam jantan berkokok. Dengan kesaktiannya, Lembu Suro dan Mahesa Suro menyanggupi. Bahkan keduanya berhasil membuat sumur tersebut sebelum ayam jantan berkokok. Mengingat alasan sayembara itu hanya akal-akalan Dewi Kili Suci untuk menolak diperistri dua raja tersebut, akhirnya atas hasutan sang inang, Dewi Kili Suci memutar otak mencari jalan lain. Kemudian Dewi Kili Suci meminta Lembu Suro dan Mahesa Suro untuk membuktikan jika kedua sumur tersebut, yang satunya benar-benar berbau amis, sedangkan yang satunya benar-benar berbau wangi. Lembu Suro dan Mahesa Suro kemudian diminta masuk ke dalam sumur untuk membuktikan bahwa kedua sumur itu berbau amis dan satunya lagi berbau wangi. Lembu Suro dan Mahesa Suro akhirnya menyetujui permintaan sang Dewi Kili Suci. Mereka kemudian masuk ke dalam sumur yang telah dibuatnya tersebut. Setelah keduanya berada di dasar sumur, seketika Dewi Kili Suci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun sumur dengan batu yang sebanyak-banyaknya. Hingga kemudian Lembu Suro dan Mahesa Suro pun kehilangan nyawa di dalam sumur yang mereka buat sendiri di perut Gunung Kelut. Namun sebelum kedua raja sakti dari dunia astral itu kehilangan nyawa, Lembu Suro masih sempat mengeluarkan sumpah serapahnya. Yo, wong Kediri, besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi gedung. Atau yang berarti orang Kediri besok akan bertemu pembalasanku yang berlipat-lipat. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi tanah lapang, dan Tulungagung menjadi danau. Kisah tersebut kemudian dipercaya sebagai asal muasal Gunung Kelut hingga turun-temurun melegenda di masyarakat hingga sekarang. Hingga saat ini Gunung Kelut masih berdiri kokoh di antara Blitar dan Kediri. Gunung Kelut meletus tanggal 19 Maret 2014. Ternyata terdapat atau muncul dua patung di sisi timur Kelut yang membuat pengunjung penasaran. Tepatnya di areal perhutani Dusun Sukosari, Desa Gedangan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kedua patung itu adalah patung Lembu Suro dan Joto Suro atau Singaludro. Posisinya berdekatan, hanya berjarak sekitar 10 meter di areal perhutani wilayah Gunung Gedang. Mulanya, masyarakat mengira kedua patung itu sebagai simbol legenda Gunung Kelut, yaitu Lembu Suro dan Mahesa Suro. Namun pemerhati sejarah dan situs purbakala kelahiran Blitar, Ferry Riandika, mengatakan menurut cerita tutur,
Kedua tokoh tersebut adalah putra senopati kerajaan Airlangga. Di kahuripan, mereka adalah Jokoludro dan Singoludro. Mereka dikutuk karena berpenampilan seperti hewan. Singoludro berkepala harimau dan Jokoludro berubah menjadi manusia berkepala lembu atau yang disebut dengan Maheso. Mereka kemudian pergi ke kerajaan Doho, berganti nama menjadi Jotosuro untuk Singoludro dan Jokoludro menjadi Mahesosuro. Melihat kerajaan Doho diperintah ratu cantik bernama Dewi Kilisuci, maka Singoludro atau Jotosuro yang menjadi raja di hutan Lodoyo mengutus adiknya Lembu Suro atau Mahesosuro untuk meminang Dewi tersebut. Peri bertutur bahwa legenda Gunung Kelut itu ada dua versi, yakni versi Kediri dan Blitar. Tapi pada intinya cerita tutur itu sama, yaitu tentang pengkhianatan Dewi Kilisuci dalam menolak lamaran Lembu Suro karena melihatnya sebagai manusia tapi berkepala kerbau. Dan akhirnya dengan cerita yang sama, Dewi Kilisuci membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yaitu membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut. Yang satu harus berbau amis dan yang satunya harus berbau wangi. Dan sama juga ceritanya bahwa sumur itu harus selesai dalam satu malam dengan ditandai oleh ayam jantan yang berkokok menjelang pagi. Dengan kesaktiannya mereka berdua akhirnya menyanggupi. Dan karena dengan cerita yang sama, akhirnya keduanya kehilangan nyawa di dalam sumur di perut Gunung Kelut. Sejarah mencatat, Gunung Kelut mengalami erupsi hebat pada tahun 1901, 1919, 1951, 1956, 1990, 2007, dan 2014. Letusan 20 Mei 1919 disebut erupsi terbesar dalam abad ke-20. Sedikitnya 5.160 orang menjadi korban jiwa akibat letusan Gunung Kelut di tengah malam. Letusan ini sangat keras hingga dentumannya terdengar sampai ke Kalimantan. Hujan batu cukup lebat dan sebagian atap rumah hancur. Dan hujan abunya mencapai Bali, Kota Blitar, Kediri, dan Tulungagung dilaporkan mengalami kehancuran akibat letusan ini. Konon, untuk mencegah agar tidak terjadi musibah atau untuk menolak balak dari sumpah Sang Lembu Suro, Dewi Kilisuci memerintahkan kepada rakyatnya untuk setiap tahun mempersembahkan atau melakukan larung sesaji di Gunung Kelut. Demikianlah tadi ceritaku tentang legenda Gunung Kelut. Semoga bisa menghibur kamu dan menambah pengetahuan baru kamu tentang kayanya cerita rakyat yang dimiliki oleh bangsa kita. Terima kasih ya sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Jika kamu tidak menyetujui apa yang aku ceritakan atau kamu ingin menambahi, silakan kamu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di cerita Wulan berikutnya. Cerita Wulan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.